Novel Raja Tertinggi, Bab 661. Maaf sebelumnya admin akan beritahukan bahwa channel ini tidak lulus lagi monetisasi, dan admin sudah menduga dari awal. Jadi channel ini sudah 2 kali tidak lolos monetisasi. Tapi bosku semua jangan khawatir. Admin tidak akan mengganti channel dan tidak akan menghapus video. Anggap saja admin hanya hiburan. Dan bosku semua yang menyimak semoga dapat terhibur. Silahkan like videonya jika Anda suka ceritanya. Terima kasih. Lanjut. Oh, kenapa bukan aku? Aku baru saja bertemu denganmu di lantai bawah dan ingin menyapa. Omi tersenyum kecil. Ki Sueyun melihat senyum Omi dan entahlah, merasakan debaran yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Patriark keluarga Ki berkata dengan kaget, kamu adalah Omi. Tepat sekali aku. Surga, sulit dipercaya, aku sebenarnya, bukan tandinganmu sama sekali. Patriark keluarga Ki berkata dengan malu, dia adalah orang terkuat dalam sebuah keluarga, pilar keluarga Ki, tapi dia tidak. Bahkan cocok untuk Omi. Ki Sueyun memikirkan adegan di mana dia baru saja mengalahkan pemimpin klannya dengan satu telapak tangan, dan juga gemetar ketakutan, dan dengan sedikit persahabatan yang mereka miliki di masa lalu, dia bahkan lebih dipenuhi dengan debaran ke arah Omi. Oh, hanya saja kamu tidak mencoba yang terbaik. Omi tersenyum rendah hati. Rumor mengatakan bahwa kamu melangkah ke dalam bawaan dan membunuh bawaan awal dari keluarga Huo, tetapi tampaknya itu benar. Omi tidak menyembunyikannya dan mengangguk ya. Omi, kamu benar-benar luar biasa, tapi sayangnya, kamu dan keluarga kami Sueyun ditakdirkan untuk bertemu. Kata patriark keluarga Ki dengan menyesal. Jangan sebut masa lalu, setidaknya kita masih berteman. Omi tersenyum. Mengapa kamu di sini? Keluarga Huo mengejarmu, kata patriark keluarga Ki. Sejujurnya, aku baru saja akan pergi ke Genius Union untuk mendapatkan gelar Imperial Talent, dan aku kebetulan bertemu Sueyun. Begitu, dan ya, kamu melangkah ke tahap bawaan tengah di usia yang begitu muda, dan bahkan aku bukan tandinganmu, kamu memang bakat kekaisaran. Namun, aku pernah mendengar bahwa pintu masuk ke Genius Trade Union, serta daerah sekitarnya, dipenuhi dengan banyak pembangkit tenaga listrik keluarga Huo. Mereka pasti tahu bahwa Anda akan berada di sana suatu hari nanti, jadi mereka menunggu Anda di sana. Ah, Omi terkejut, dia tidak menyangka bahwa keluarga Huo begitu tercela sehingga mereka menunggu kelinci di Serikat Genius jika dia tidak bertemu dengan patriark keluarga Ki. Omi tidak tahu bahwa dia dengan terburu-buru pergi pada tahap awal dan tertangkap bahkan sebelum dia memasuki gerbang, meskipun dia mengenakan topeng. Tetapi karena keluarga Huo menjaga itu, mereka pasti tidak akan membiarkan siapapun masuk. Selain itu, talenta kekaisaran mungkin tidak memiliki seseorang untuk disertifikasi selama berbulan-bulan, dan langsung tahu siapa itu. Terima kasih telah memberitahu senior. Jangan pernah panggil aku senior, aku bahkan tidak bisa menerima tamparan darimu. Bagaimana aku layak disebut senior? Dalam hal usia, kamu tentu saja seniorku. Pada saat itu, Ki Sueyun berkata, Omi, aku akan memberimu penawarnya dulu, aku hanya mengira kamu orang jahat, jadi aku meracunimu. Ketika Omi melihat tangannya, tentu saja, itu hitam. Tuan racun, itu benar-benar kuat. Dengan sangat cepat Ki Sueyun memberi Omi penawar racun. Namun, Ki Sueyun tidak sengaja melihat garis hijau di lengan Omi. Apa ini? Ki Sueyun sibuk bertanya, karena begitu dia melihatnya, dia tahu bahwa itu adalah racun, bukan penyakit atau luka. Omi berkata, sejujurnya, ini adalah racun yang diberikan keluarga Huo kepadaku, itu disebut racun kuno 3 kitab suci. Ah, racun kuno sutra 3 mayat. Ki Sueyun juga terkejut, dia secara alami mendengarnya sebagai master racun. Ya, Sueyun, ngomong-ngomong, bagaimana keracunanmu sekarang? Karena kamu akan datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi master racun muda, kamu pasti tidak lemah kekuatannya. Patriark keluarga Ki tersenyum, tentu saja, tidak perlu mengatakan ini. Kami, Sueyun, telah dinilai sebagai master racun kelas 7 di Akademi Seni Bela Diri. Wow, master racun kelas 7, benar-benar kuat. Seru Omi, nilai uang dari master racun kelas 7, menjadi. Itu lebih tinggi dari master penyembuhan kelas ke-7, karena master racun lebih jarang. Ki Sueyun dengan hati-hati memeriksa racun Omi, dan pada akhirnya, Ki Sueyun menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, saya tidak tahu sama sekali, ini bukan pada level yang bisa saya sentuh sekarang. Oh, tidak apa-apa. Omi tidak menyangka Ki Sueyun dapat membantunya dengan racun. Jika tidak, bukankah racun kuno kitab suci 3 mayat keluarga Huo ini terlalu sampah? Ki Sueyun terlalu sibuk mengkhawatirkan apakah mereka mengatakan berapa lama waktu yang dibutuhkan agar racun tidak dinetralisir dan apa konsekuensinya. Di sana, jika saya tidak mengungkapnya selama sebulan, meridian di lengan saya akan terkorosi. Patriark keluarga Ki berkata, meridian, dasar-dasar tubuh manusia, jika mereka benar-benar terkorosi, kekuatan bela diri Anda akan turun dalam jumlah yang tidak diketahui, dan Anda bahkan mungkin tidak berguna secara langsung. Ya, saya juga khawatir, dan saya tidak tahu siapa yang bisa mengeluarkan racun untuk saya. Patriark keluarga Ki bertanya, apakah keluarga Huo memiliki kesempatan untuk meracunimu? Mengapa tidak membunuhmu saja, tidak perlu bekerja ekstra? Sejujurnya, pemenang pertama kompetisi penyembuh muda yang berakhir kemarin, Wind Lightning, adalah aku, kepala keluarga Huo, yang ingin aku menjadi tamu mereka dan meracuniku secara langsung. Ah, kamu yang di Wind Lightning, jenius yang mencapai master penyembuhan kelas 10 pada usia 19 tahun, itu kamu. Keluarga Ki terkejut. Bahkan Ki Sueyun menatap Omi dengan mata tidak percaya. Oh, ini persis aku, tapi tidak ada yang perlu diherankan. Omi, karena dia telah menerima kehormatan ini, tapi tidak ada pangeran atau bahkan keluarga kerajaan yang melakukannya, jadi kehormatan ini tidak terasa mengejutkan. Semua lagi, tidak senang sama sekali, sebaliknya, dia diracuni oleh keluarga Huo.
Omi mengenakan topengnya dan berkata, baiklah, saya harus pergi sekarang. Saya mengharapkan kerahasiaan mengenai penampilan saya. Oke, jangan khawatir. Patriark keluarga Qi mengangguk. Omi berjalan keluar dan mengambil beberapa langkah ketika Qi Sueyun tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Qi Sueyun, apa lagi yang kamu inginkan? Qi Sueyun menggigit bibirnya dan berkata dengan tegas, Omi, racun yang telah kau racuni, aku pasti akan menemukan cara untukmu. Bahkan jika aku tidak bisa menyembuhkannya, aku pasti akan memikirkan cara untuk menundanya. Untukmu, aku akan melakukannya. Terima kasih. Kalau begitu tinggalkan aku informasi kontakmu. Omi melihat tatapan penuh tekad di matanya, seolah-olah dia bersedia melakukan apa saja untuk menyembuhkan dirinya dari racun, dan mau tidak mau sedikit tergerak, lalu meninggalkan nomor telepon untuknya. Omi berjalan keluar dari penginapan. Bersiap untuk pergi ke Serikat Pekerja Jenius. Meskipun Serikat Pekerja Jenius sudah dijaga oleh para ahli bawaan keluarga Huo, Omi tetap memutuskan untuk pergi ke sana. Ia harus mendapatkan gelar bakat kekaisaran. Omi baru saja melangkah keluar dari penginapan tidak jauh ketika dia mendengar seseorang di belakangnya bertanya, "Dua kecil, apakah ada seseorang bernama Wind Lightning yang tinggal di sini?" "Tidak, toko penginapan." Omi segera berbalik tetapi ada seseorang yang datang untuknya. Omi berbalik dan melihat bahwa itu adalah bawaan manusia. Omi berkata, "Mengapa kamu mencari petir angin? Kamu tahu Wind Lightning? Di mana dia?" "Jawab dulu pertanyaanku," kata Omi. Pria dengan bakat bawaan yang sempurna berkata, "Bukan saya yang mencarinya, Yang Mulia kami yang mencarinya." Yang Mulia. Yang Mulia adalah keluarga kerajaan saat ini, 42 Pangeran. Yanlin, apakah Anda tahu tentang Wind Lightning atau tidak? 662. Tubuh Omi gemetar, ya Tuhan, apakah aku mendengarnya dengan benar? Seorang pangeran ingin menemukan petir angin. Omi telah menantikannya. Dia berpartisipasi dalam kompetisi penyembuh muda, tujuannya adalah untuk menarik permintaan pangeran tertentu. Akhirnya, seorang pangeran telah mengirim seseorang untuk menemukannya. Namun, jangan membuat keributan. Bagaimana jika Pangeran Yanlin ini tidak ada di sini untuk meminta? Apa yang Mulia Yanlin inginkan dengan Wind Lightning? Aku perlu tahu apakah itu teman atau musuh, atau aku tidak akan memberitahumu. Kata Omi, apakah kamu benar-benar tahu di mana Windy berada? Situasi ini naik. Omong kosong, Pangeran ke-42 kita mencari petir angin. Tentu saja dia ingin mengundang petir angin untuk bergabung dengannya dan menjadi penyembuh di bawah Yang Mulia. Tahu atau tidak, jika Anda tidak tahu dan menunda saya lagi, saya akan tidak sopan padamu. Omi tersenyum dan berkata, "Senior, tunggu di sini sebentar, aku akan masuk dan memanggilnya untukmu." Pergi cepat. Omi berpura-pura memasuki penginapan dan mengganti topeng kemarin di toilet penginapan, lalu berjalan keluar penginapan, berubah menjadi angin sepoi-sepoi dalam hitungan detik. "Apakah kamu mencari saya?" Omi dengan sadar berjalan ke arah pria kuat itu. "Kamu angin petir." "Ya, baiklah, aku adalah pelayan Yang Mulia Pangeran 42. Yang Mulia ingin bertemu denganmu, jadi ikutlah denganku." Pangeran ingin bertemu denganku. Kau tidak mau pergi, kan?" Omi tersenyum, suatu kehormatan bagi Yang Mulia 42 ingin bertemu dengan saya, tentu saja saya bersedia, dan saya berharap Kasim akan memimpin jalan. Alis pria kuat kesempurnaan bawaan itu berkerut dan dia mendengus angin ringan, "Aku bukan Kasim." "Oh, maaf, salah paham. Baiklah, ayo pergi." Omi mengikuti orang kuat itu ke kediaman pangeran yang mewah, yang meliputi area yang sangat luas. Omi sedikit cemburu, pasti terlalu superior bagi bangsawan kekaisaran Yan Huang untuk tinggal di sini. "Ini adalah kediaman 42 pangeran kami, silakan masuk. Yang Mulia harus minum teh pagi di Encounter the Pavilion saat ini. Saya akan membawa Anda ke Encounter the Pavilion." Orang kuat itu memimpin jalan, memimpin Omi mengitari banyak koridor menuju sebuah danau kecil. Ada sebuah pavilion tepat di tengah danau. Saat ini di pavilion, 4 pelayan cantik sedang melayani di samping, dan seorang pria muda dengan pakaian cantik sedang menyeruput teh pagi di sana, sangat bebas dan bahagia. "Yang Mulia, petir angin ada di sini. Panggil dia masuk." "Ya." Omi berjalan ke pavilion dan menilai pangeran itu. Melihat bahwa pangeran ini menjalani kehidupan yang begitu nyaman, Omi tidak bisa tidak berpikir dalam hati, betapa seorang pria dibandingkan dengan seorang pria. Omi tiba-tiba memiliki ide bahwa dia juga harus berusaha untuk melakukannya. Bergerak ke hulu dan memiliki tempat tinggal mewahnya sendiri di tempat ini, sehingga Mei Qian, Suaner dan Xiao Meng tidak akan mengikutinya berkeliling dan menderita. Namun, ini sangat boros saat ini, hanya ahli di luar bakat bawaan yang memenuhi syarat untuk membangun tempat tinggal di kota Wangjing. "Salam untuk Yang Mulia Pangeran ke-42. Omi membungkukkan tangannya, pangeran ini seumuran dengan Omi, dan ranah seni bela dirinya juga mirip, tetapi Omi tiba-tiba merasa lebih rendah darinya, dan Omi tidak menyukai perasaan itu. Menjadi lebih rendah di dalam. Tapi di kota Wangjing ini, jelas bahwa setiap orang tidak bisa sama. "Kamu adalah petir angin. Kembali ke Yang Mulia Pangeran, aku persis Wind Lightning." "Wind Lightning, ku dengar kau jenius dalam penyembuhan." Yang Mulia terlalu dipuji. "Kamu baru berusia 19 tahun ini dan kamu telah mencapai penyembuhan kelas 10, ini benar, bukan?" "Tentu saja itu benar. Wind Lightning, apakah kamu bersedia menjadi tabib di bawah pangeran ini, didorong oleh pangeran ini di masa depan dan bekerja untuk pangeran ini?" Omi ragu-ragu. Omi tidak tahu mengapa dia ragu-ragu, tetapi ketika seorang pangeran benar-benar memintanya, Omi tidak bersemangat seperti yang dia harapkan. Karena, kata pangeran ini, untuk melayaninya dan didorong olehnya, ini dia. Memperlakukannya seperti budak bahkan antek. Aula Omi, seorang pria berambisi, dapat digerakkan oleh seseorang.
Terlebih lagi, pangeran ke-42 ini, dia memberi Omi perasaan bahwa dia ada di mana-mana dan tinggi di atas yang lain, seolah-olah Omi adalah sosok yang sangat kecil dan rendah di matanya. Omi menolak perasaan ini di dalam hatinya, meskipun, dalam hal status, Omi, seorang pangeran tanpa latar belakang yang kuat dan dengan musuh yang harus dikejar, dan dia adalah seorang pangeran dari Kekaisaran Yan Huang, dia memang memiliki modal yang tinggi dan perkasa. Tapi, Omi bukanlah seseorang yang suka menjadi antek, dan perasaan rendah diri saat dia berdiri di depan pangeran ini membuatnya tidak nyaman. Apa, Wind Lightning, kamu tidak ingin menjadi pelayan pangeran ini? Yang mulia, Pangeran 42, izinkan saya untuk memikirkannya. Kata Omi. Pangeran ke-42 tampaknya tersenyum sangat tak terduga. Angin petir, Anda benar-benar mengejutkan pangeran ini. Jika itu orang lain, dia pasti sudah menerkam lututnya untuk memberi hormat. Tetapi Anda harus ragu. Angin petir, bisa apakah Anda berpikir bahwa saya, Pangeran 42, belum memenuhi syarat untuk menjadi tuan Anda? Ketika Omi mendengar kata, tuan, dia merasa kasar. Dia hanya ingin menjadi orang yang superior. Bagaimana dia bisa menjadi seekor anjing? 42 Pangeran tertawa, angin petir. Mungkinkah Anda benar-benar berpikir bahwa pangeran ini tidak cukup memenuhi syarat? Apakah Anda ingin naik ke pangeran yang lebih kuat itu? Apakah Anda berpikir demikian karena Anda mencapai master penyembuhan kelas 10 sehingga mudah, semua orang harus memperlakukan Anda seperti harta karun? Jangan lupa bahwa tidak peduli seberapa jenius Anda hanyalah seorang penyembuh dengan keterampilan seni bela diri yang biasa-biasa saja. Saya sekarang bertanya kepada Anda untuk terakhir kalinya, apakah Anda ingin menjadi ini? Anjing pangeran. Omi menengadah ke atas. Omi tidak pernah menyangka bahwa pangeran ke-42 ini akan langsung mengatakan sebagai anjingnya. Pada awalnya, meskipun dia buta dan tinggi di atas dunia, tetapi setidaknya dia tidak mengatakan hal buruk seperti itu. Tetapi pada akhirnya, dia langsung bilang jadi anjing. Hahaha, maaf, yang mulia Pangeran 42, angin tidak mau. Omi masih ragu, tetapi sekarang dia langsung menolak. Pangeran ke-42 mencibir, angin petir, kamu benar-benar berani menolakku, aku benar-benar meremehkanmu, oke, aku ingin melihat apakah kamu benar-benar dapat menemukan keluarga atau pangeran yang lebih kuat dariku, tersesat. Omi menahan amarahnya dan berkata, angin petir pergi. Omi berjalan keluar dari pavilion dan datang ke danau, penjaga kesempurnaan bawaan yang baru saja pergi untuk mengundangnya berkata, angin petir, jarang yang mulia menghargai Anda, bukankah Anda sedikit tidak sopan? Mengapa tidak? Angin petir, 42 pangeran adalah pangeran dia bisa mengendalikan kebahagiaan masa depanmu, serta kesejahteraan keluargamu, kamu benar-benar bodoh, kamu bisa memiliki kesempatan untuk menjadi pribadi yang mulia, tetapi kamu melewatkan kesempatan itu. Meskipun kamu adalah seorang penyembuh jenius, kamu harus tahu bahwa tanpa penghargaan dari tuanmu, tidak peduli seberapa jenius kamu, semuanya sia-sia, dan kamu tidak dapat menukar kejeniusanmu dengan kehidupan material yang superior. 663. Omi mendengus jadi, senior, kamu sekarang merendahkan otoritas pangeran ke-42, hidup ini sangat menyenangkan. Oh, petir angin, aku tidak menyangka kamu memiliki sedikit kebanggaan. Katakanlah begini, aku sekarang melayani sebagai pelana yang mulia pangeran ke-42. Setidaknya aku mengandalkan otoritasnya untuk mengizinkan keluarga saya untuk berdiri dengan damai dan membiarkan diri saya menjalani kehidupan yang lebih baik. Jika saya tidak menjadi pelayan pelananya, lalu menurut Anda apa yang akan saya miliki? Saya hanyalah kesempurnaan bawaan belaka. Mengapa kita perlu berkultivasi bawaan? Bukankah ini hanya tentang kekuatan dan status dan menjalani kehidupan yang lebih baik, mencoba berlatih seni bela diri untuk bersenang-senang? Oleh karena itu, Wind Lightning, saya mendorong Anda untuk meletakkan kebanggaan yang tidak berguna itu sesegera mungkin. Belum lagi Anda, bahkan banyak orang transenden dan kuat yang melampaui sifat bawaan telah menyerah pada roh Kekaisaran Yan Huang. Baiklah, itu saja yang bisa saya katakan kepada Anda, jadi berperilakulah sendiri. Omi tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung meninggalkan rumah 42 pangeran. View. Omi berdiri di luar kediaman 42 pangeran, memandangi kediaman besar dan mewah yang melambangkan kekuatan, status dan martabat. Saya, Omi, tidak akan pernah mau tunduk pada orang lain. Saya ingin menjadi orang teratas, saya ingin menginjak-injak semua yang memandang saya di bawah kaki. Omi mengepalkan kedua tinjunya. Omi memiliki keinginan yang kuat dalam dirinya, dia suatu hari akan menginjak-injak 42 pangeran di bawah kakinya. Tapi hari itu terasa jauh. Awan cahaya angin. Tepat pada saat ini, seseorang di belakangnya meneriakkan nama Omi. Ketika Omi berbalik, dia melihat bahwa itu adalah seorang lelaki tua dengan bakat bawaan yang hebat. Siapa kamu lagi? Wind Lightning, aku dari 40 pangeran, dan yang mulia sangat ingin bertemu denganmu. Omi berkata, maaf aku sedang tidak mood sekarang. Jadi, kamu sudah menjadi pangeran ke-42, sepertinya kita terlambat. Kalau begitu, mari kita ucapkan selamat dan pergi. Tunggu, aku tidak menjadi pangeran ke-42. Kenapa? Pangeran ke-42 sangat kuat dan memiliki klan ibu yang kuat, jarang dia melihatmu, kenapa dia tidak memilih? Pria tua yang merupakan kesempurnaan besar bawaan bertanya. Omi berkata, saya tidak suka cara dia begitu buta dan tinggi dan perkasa, apakah alasan itu cukup? Haha, sepertinya kamu adalah orang yang sangat bangga. Dalam hal ini, kamu harus pergi dan menemui yang mulia, 40 pangeran kami, yang mencari orang yang berbudi luhur. Dia benar-benar berbeda dari 42 pangeran. Omi mendengus, dunia ini hitam seperti burung gagak. Wind Lightning, jangan sombong, kamu bahkan belum pernah bertemu siapapun sebelumnya, terlalu sewenang-wenang untuk mengatakan hal seperti itu. Kami 40 pangeran, sama sekali tidak seperti itu. Bagus kalau begitu aku ingin melihat apakah dia benar-benar berbeda, tolong tunjukkan jalannya.
Omi memikirkannya, tetapi memutuskan untuk pergi dan menemui Pangeran 40 ini. Meskipun Omi tidak ingin menjadi bawahan, tetapi untuk saat ini, dia harus tunduk menjadi bawahan terlebih dahulu, dan hanya ketika kekuatannya sendiri kuat di masa depan dia akan memenuhi syarat untuk menjadi bawahan. Oleh karena itu, Omi saat ini harus pergi dan berpegang teguh pada kekuatan seorang pangeran, sehingga jalur pertumbuhannya tidak terlalu terhambat. Jika tidak, dia bahkan tidak bisa membuat dirinya kuat. Bagaimana dia bisa berbicara tentang masa depan? Saat dia pergi ke kediaman 40 pangeran, lelaki tua dengan bakat bawaan yang sempurna berkata, "Angin petir, sejujurnya, Yang Mulia 40 tidak memiliki kekuatan yang sangat kuat. Yang Mulia Ibu Pangeran ke-40 pada awalnya adalah sebuah istana. Gadis di istana Kekaisaran Yan Huang. Jadi di antara begitu banyak pangeran, kekuatan Pangeran ke-40 berada di urutan terbawah." Lebih besar dari Omi tersenyum, tidak heran Anda mengatakan bahwa 40 pangeran haus akan kebajikan dan tidak akan lebih tinggi dari yang lain. Itu benar, Yang Mulia, 40 pangeran, tidak kuat dengan kekuatannya sendiri. Jika dia terus bertindak seolah-olah dia di atas yang lain, aku khawatir akan ada lebih sedikit orang yang bergabung dengannya. Omi bertanya, "Kalau begitu, bolehkah saya bertanya kepada Yang Mulia 40 pangeran, antara dia dan Pangeran Dino, siapa yang lebih kuat?" Kenapa kamu menanyakan pertanyaan itu? Tidak mengapa, karena di antara semua pangeran itu, aku tahu lebih banyak tentang Pangeran Dino. Pangeran Dino adalah Pangeran 39. Dia kurang lebih sama dengan 40 pangeran kita. Kekuatannya juga berada di sisi belakang. Dan, tidak berbohong kepada Anda, Yang Mulia 40, dia tidak berhubungan baik dengan Anda. Pangeran Dino. Karena Ibu Pangeran Dino, dan Ibunda Yang Mulia ke-40, mereka berdua memiliki dendam. Oh, jadi begitu, ya. Omi tersenyum, kalau begitu, Omi mempertimbangkan untuk bergabung dengan 40 pangeran ini. Omi tiba di rumah 40 pangeran. Yang Mulia, petir angin ada di sini. Cepat masuk. Suara seorang pria datang dari dalam. Ketika Omi mendengar suara ini, dia merasa cukup puas, setidaknya dia tidak memiliki tampang dan nada yang sama seperti Pangeran 42 itu. Omi masuk dan seorang pemuda duduk di aula. Feng Qingyun memberi hormat kepada Yang Mulia 40. Wind Lightning, tidak perlu sopan, silakan duduk dan bicara. Terima kasih, Yang Mulia ke-40. Omi duduk dengan sopan. 40 pangeran tersenyum. Wind Lightning, saya pernah mendengar bahwa Anda berbakat dalam seni penyembuhan. Anda saat ini adalah penyembuh kelas 10 termuda di Kekaisaran Yan Huang, kan? Tidak berani. Angin petir, tidak perlu bersikap sopan. Aku hanya 2 tahun lebih tua darimu. Kita semua seumuran. Anggap saja aku teman. Omi berkata, saya tidak berani. Saya orang rumput. Bagaimana saya berani menyebut diri saya saudara bagi Yang Mulia? Kata-kata saudara Feng tidak cukup baik. Seorang raja atau seorang markis lebih suka memiliki benih. Jika saya tidak berasal dari latar belakang yang lebih baik dari Anda, saya khawatir saya tidak akan lebih mulia dari Anda, bukan? Omi menatap mata 40 pangeran, merasa bahwa dia tidak muncul, dan selain itu, dia tidak harus muncul di depan Omi. Karena itu, Pangeran 40 ini memang berbeda. Ia mampu merenungkan fakta bahwa ia hanya dari kelahiran yang baik dan tidak merasa bahwa ia lebih mulia dari Omi, yang membuat Omi cukup nyaman untuk mendengarkan, meskipun Omi tahu bahwa menjadi dari kelahiran yang baik secara inheren keuntungan. Yang Mulia 40 bercanda. Kakak angin, ayolah, jangan saling memuji. Sejujurnya, aku membutuhkanmu. Apakah kamu bersedia untuk tinggal dan membantuku? Tentu saja, aku tidak memperlakukanmu sebagai pelayan, apalagi sebagai budak, tetapi jika Anda memperlakukan saya dengan sungguh-sungguh, saya akan memperlakukan Anda sebagai saudara laki-laki saya. Kata 40 pangeran. Ini, saudara angin, sebelum Anda membuat keputusan, saya harus jujur kepada Anda, meskipun saya seorang pangeran, saya tidak terlalu kuat di antara 40 atau 50 pangeran, permaisuri ibu saya hanya seorang gadis istana, saya tidak mampu. Dan kuat seperti saudara kerajaan lainnya, tetapi saya, Yan Qiang, memperlakukan semua orang yang membantu saya sebagai keluarga, teman, orang tua, guru, dan saudara. Jika Anda bersedia membantu dan mendukung saya, Yan Qiang, tidak akan membiarkan Anda kecewa. Tentu saja, jika Anda adalah orang yang licik, dan tidak dapat dipercaya, maka saya tidak membutuhkan Anda. Saudara Win, saya pikir Anda adalah seseorang yang dapat saya percaya, bukan? 664. Omi sedikit kewalahan dengan pengakuan tulus dari 40 pangeran. Omi tidak ingin tunduk di hatinya, tetapi saat ini, dia adalah rakyat rumput dan tidak punya pilihan selain mengandalkan kekuatan. Pangeran 40 ini terlihat cukup baik, tetapi Omi bertanya-tanya apakah dia berpura-pura, apakah dia benar-benar seperti yang dia katakan sendiri, memperlakukan semua orang yang membantunya sebagai keluarga, teman, orang tua, guru, dan saudara. Saudara angin, kamu dapat mengatakan apapun yang kamu katakan dengan lugas, tidak peduli apa, aku bersedia berteman denganmu. Atau lebih tepatnya, kamu dapat mengemukakan perasaan sulit yang kamu miliki. Omi mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu aku akan mengatakan yang sebenarnya, identitas asliku bukanlah Wind Lightning. Pangeran ke-40 berdiri dari tempat duduknya, tampak terkejut. Kamu Omi. Benar. 40 pangeran tertawa, sungguh membosankan. Jadi kamu adalah Omi. Saya tidak akan berbohong kepada Anda, saya mengirim orang untuk mencari Omi 2 hari yang lalu. Saya ingin Omi bergabung dengan saya, tetapi Omi tidak terlihat. Saya khawatir tentang bagaimana menemukannya, tetapi saya tidak berharap bahwa Anda berada tepat di depan saya. Mengapa Yang Mulia 40 mengirim seseorang untuk menemukan saya?
Omi, aku selalu mengagumimu karena kamu berani membuat musuh keluarga Huo meskipun kelemahanmu yang tak tertandingi. Dan kamu juga membunuh begitu banyak putra dan putri mereka. Aku mengagumi semangatmu ini. Beberapa hari yang lalu, aku mendengar bahwa Anda melangkah ke alam bawaan. Jadi Anda juga bakat kekaisaran. Jadi saya segera mengirim seseorang untuk menemukan Anda. Saya benar-benar ingin Anda menjadi temanku. Omi terkejut. URL pertama M. Kansu 8. Net. Win Lightning. Jika kamu benar-benar Omi, maka itu adalah rencana surga bahwa kita akan bertemu di sini hari ini, bukan? Ya, aku memang Don Omi. Omi membuka topengnya. Haha, kamu memang Omi, kakak Tang. Jika kamu bersedia membantuku, maka aku akan segera meminta seseorang pergi dan memperingatkan keluarga Huo. Dan keluarga Huo tidak akan pernah berani menyentuhmu lagi. Kata 40 pangeran. Omi berkata, 40 pangeran, musuh terbesarku mungkin bukan keluarga Huo. Oh, lalu siapa itu? 40 pangeran sedikit terkejut bahwa Omi, seorang pria dengan latar belakang kecil, berani mengacau dengan musuh yang bahkan lebih besar dari keluarga Huo. Sejujurnya, Pangeran Dinwo mungkin menjadi musuhku di masa depan. Kenapa kamu harus berkonflik dengan saudara kerajaan ke-39? 40 pangeran memandang Omi dengan bingung. Omi tersenyum, mari kita tidak membicarakan ini untuk saat ini. Lagi pula, apa yang belum terjadi, hanya itu mungkin di masa depan. Oleh karena itu, saya juga harus menjelaskan kepada Yang Mulia sebelumnya. Jika Yang Mulia merasa bahwa saya akan terlibat, maka saya akan segera pergi. 40 pangeran tersenyum, Saudara Tang, sejujurnya, saya memang sedikit terkejut bahwa Anda memiliki dendam terhadap saudara kerajaan ke-39. Namun, saya masih ingin Anda membantu saya, dan saya bersedia untuk menahannya. Dendam terhadap saudara kerajaan ke-39 karena kamu. Omi tertawa, Pangeran 40 ini juga cukup pandai berbicara. Sebenarnya Omi sudah tahu bahwa 40 pangeran dan 39 pangeran, mereka sudah berhubungan buruk. Lelaki tua yang baru saja tiba itu sudah mengatakannya. Karena itu masalahnya, aku akan tinggal, tapi aku punya sesuatu untuk dilakukan. Aku awalnya ingin pergi ke Genius Union hari ini untuk mendapatkan gelar Imperial Talent. Pangeran 40 berkata, Omi, sejauh yang saya tahu, Serikat Pekerja Genius memiliki ahli bawaan keluarga Huo yang menjaga tempat itu, menunggu di sana. Namun, karena Anda, ini saudaraku sekarang, jadi bagaimana kalau aku mengirim seseorang untuk mengawalmu, dan aku akan mengirim alam persatuan terkuat di bawah komandoku untuk menemanimu. Pria kuat dari alam persatuan. Omi sedikit terkejut, orang kuat dari alam persatuan, yaitu, orang kuat yang melampaui bawaan, disebut alam persatuan manusia surgawi, juga dikenal sebagai kesatuan dunia. Laoma, pergi dan panggil senior Asang. Ya, seorang penjaga segera pergi. 40 pangeran berkata kepada Omi, Saudara Tang, sejujurnya, saya hanya memiliki satu pendukung kuat dari alam persatuan di bawah komando saya, satu kesempurnaan bawaan, dan sisanya, semuanya adalah bakat kekaisaran yang mirip dengan Anda, sedikit lebih lemah dibandingkan dengan beberapa pangeran lainnya, tetapi saya percaya bahwa saya akan terus tumbuh lebih kuat, dan saya harap Anda akan selalu dapat mendukung saya. Itu mudah untuk dikatakan. Omi mengangguk, tapi Omi bukan tipe orang yang suka tunduk, jadi Omi sendiri tidak bisa mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan. Jika Omi memiliki kesempatan untuk menjadi lebih kuat di masa depan, Omi juga akan berusaha yang terbaik, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk keluarganya, calon anaknya, cucunya dan sebagainya. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua keluar. Yang Mulia, Anda mencari saya. Sang, ini Omi, tentu saja. Dia juga Win Lightning. Dia jenius ganda dalam seni bela diri dan penyembuhan. Dia akan pergi ke Genius Union untuk sertifikasi hari ini. Kamu mengantarnya ke sana. Jangan biarkan keluarga Huo melakukan apapun. Untuk dia, bagus. Pria tua itu mengangguk. Omi memandang lelaki tua bernama Sang, yang kelihatannya berusia lebih dari 100 tahun. Omi, ayo pergi. Terima kasih, senior Sang. Omi mengikuti orang tua Sang itu dan menuju ke Serikat Pekerja Genius. Beberapa ahli bawaan yang terlambat dari keluarga Huo yang sedang menunggu di pintu masuk Serikat Pekerja Genius segera terbang setelah melihat Omi. Omi, mari kita lihat di mana kamu berlari. Omi, kamu bahkan berani datang ke sini untuk mengesahkan. Jadi memang benar kami sudah menunggumu. Hari ini adalah hari kematianmu. Omi memandang jijik pada beberapa ahli bawaan akhir di depannya. Jika mereka bergandengan tangan, Omi pasti akan mati. Omi bagaimanapun juga adalah bawaan pertengahan. Satu bawaan terlambat masih bisa menyelamatkan hidupnya. Dua tidak akan melakukannya. Omi mendengus jijik. Untuk membunuhku, bolehkah aku bertanya apakah kamu memenuhi syarat? Omi, kamu belum mendapatkan gelar bakat kekaisaran. Aku ingin kamu mati segera setelah kamu mati. Omi berkata, lihat ke belakang. Beberapa ahli bawaan keluarga Huo melihat ke belakang, dan seorang lelaki tua berdiri tidak jauh. Orang tua itu memancarkan aura yang tak tertandingi, yang tampaknya mampu merobek mereka. Seorang ahli di luar bawaan. Dalam napas berikutnya, lelaki tua itu berdiri di samping Omi, dan tidak jelas bagaimana dia terbang ke sana dalam sekejap mata. Orang tua itu berkata, Omi sekarang adalah talenta tambahan dari Yanchu 40 pangeran. Siapapun di antara kalian yang berani menyentuh 40 pangeran, silakan coba. Enyahlah. Orang tua itu melambaikan tangannya, dan beberapa ahli bawaan keluarga Huo tiba-tiba terbang ke langit beberapa ratus meter jauhnya seperti layang-layang. Wow, Omi harus berseru, ini adalah kekuatan alam surgawi. Dengan lambaian tangannya, dia terbang ke langit beberapa ratus meter jauhnya, seolah-olah dia telah diterbangkan oleh badai yang kuat. 665. Namun, menjadi kuat juga berarti kesulitan.
mampu melampaui bawaan bukan hanya masalah usaha, dan Omi tidak yakin apakah dia memiliki kesempatan untuk melampaui bawaan di masa depan. Jangan menatapnya sekarang seolah-olah dia sangat berbakat dan berbakat, tetapi tubuhnya tidak memiliki gen kuat yang ditinggalkan oleh leluhurnya. Tidak peduli seberapa banyak dia terpental, dia hanya akan setinggi 3 kaki, dan dia tidak akan bisa naik ke atas. Gelar, terima kasih, Senior Asang. Omi membungkuk pada lelaki tua itu. Omi tidak perlu sopan, saya juga mengikuti perintah yang mulia. Namun, saya harus memberitahu Anda di sini. Anda telah memilih untuk membantu Yang Mulia 40 Pangeran. Anda tidak akan pernah diizinkan untuk mengkhianati di masa depan. Kalau tidak, saya pasti tidak akan mengampuni Anda, dan saya akan bersumpah untuk membela Yang Mulia sampai mati. Apakah Anda mengerti? Kata lelaki tua itu tanpa tertawa. Omi bergidik, lelaki tua yang melampaui kodrat bawaan ini tampaknya sangat setia kepada Yang Mulia 40 Pangeran, dengan perasaan bahwa dia akan membela dinasti Yan bahkan dengan mengorbankan nyawanya. Senior, jangan khawatir, saya pasti akan membantu Yang Mulia 40 Pangeran. Kata Omi. Meskipun Omi tidak ingin tunduk pada siapapun di hatinya, lebih baik tidak memikirkan apapun sampai dia melampaui sifat bawaannya. Omi melihat kekuatan lelaki tua itu dan merasa sedikit lebih tenang, yang juga menunjukkan bahwa dia tidak lagi bergantung pada belas kasihan orang lain seperti sebelumnya, dan siapapun itu harus melihat apakah 40 pangeran dapat diprovokasi sebelum mereka menyentuhnya. Omi memasuki persatuan jenius. Untuk apa? Saya di sini untuk mendapatkan gelar bakat kekaisaran. Ikut aku masuk. Dalam persatuan jenius, beberapa orang pertama-tama memverifikasi usia sebenarnya Omi, kemudian memverifikasi ranah seni bela diri Omi, dan akhirnya, mengkonfirmasi apakah Omi telah mencapai standar bakat kekaisaran atau tidak. Selamat Omi, Anda telah mencapai standar bakat kekaisaran. Anda telah terdaftar sebagai bakat kekaisaran Yan Huang saya. Ini adalah sertifikat gelar Anda. Selain itu, jika Anda menjadi bakat kekaisaran, maka Anda milik kekaisaran Yan Huang dan harus mematuhi beberapa pengaturan kekaisaran. Apa maksudmu? Bagaimana jika kekaisaran membiarkanku mati? Tanya Don. Anggota Serikat Pekerja berkata, jika perang datang suatu hari dan kekaisaran membutuhkan Anda untuk berjuang untuk negara Anda harus pergi juga. Ya, kalau begitu aku sekarang membantu 40 pangeran, ini di luar kendali kekaisaran. Ini adalah kebebasanmu, tidak peduli pangeran mana, atau bahkan keluarga mana, kamu adalah bagian dari kekaisaran Yan Huang. Oh, tidak apa-apa, aku pergi. Omi memimpin sertifikat dan pergi. Lelaki tua bernama Asang telah berdiri di luar. Selamat Om, terima kasih. Kalau begitu kembali dan lanjutkan pesananmu. Bagus. Di salah satu rumah keluarga Huo, ahli bawaan yang baru saja terbang melaporkan, leluhur Omi dia telah menjadi 40 pangeran. Baru saja ketika kami akan membunuh Omi, kami dikejutkan oleh ahli alam persatuan di belakang 40 pangeran. Wajah leluhur tua Huo dingin, iblis tua ini. Leluhur tua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apalagi yang bisa saya lakukan? 40 pangeran tidak tahu mengapa mereka berpikir begitu tinggi tentang Omi. Mereka benar-benar mengirim hantu tua yang melampaui sifat bawaan untuk secara pribadi melindungi Omi. Leluhur keluarga Huo mengamuk tetapi dia tidak bisa melakukannya. Apapun tentang itu, belum lagi identitas 40 pangeran, hanya bawaan transenden itu. Orang tua, dia mungkin tidak cocok. Hanya saja aku takut Omi tidak bisa dibunuh sekarang. Tidak hanya dia sudah mendapatkan gelar Imperial Talent, dia juga bergabung dengan 40 pangeran, jadi keluarga Huoku hanya bisa membebaskannya. Membunuhnya sebelumnya, sudah terlalu sulit untuk membunuhnya lagi sekarang. Leluhur, bahkan tidak bisa membunuhnya. Pembunuhan. Jika 40 pangeran marah dan dia menegaskan bahwa keluarga Huo kita yang membunuhnya, apakah menurutmu orang-orang di lantai atas akan mendengarkannya atau kita? Ketika menyangkut pangeran, ini bukan lagi sesuatu yang bisa kita selesaikan dengan mudah. Kecerobohan sekecil apapun malah akan membawa bencana bagi keluarga Huo kami. Hanya saja, yang membuat Anda tidak berguna di tempat pertama, seorang pria kecil tidak dapat dibunuh. Sekarang dia bukan lagi pria kecil. Apakah Anda masih berpikir itu akan terjadi? Lebih mudah untuk dibunuh daripada sebelumnya. Pakar bawaan keluarga Huo semuanya menundukkan kepala dengan pasrah, tetapi lelaki tua itu sudah berbicara, dan tidak ada yang bisa dilakukan, setelah melewatkan waktu terbaik untuk membunuh Omi. Setelah Omi kembali ke rumah 40 pangeran mengadakan perjamuan untuk menghibur Omi. Dari sudut pandang ini, 40 pangeran telah melakukan pekerjaan dengan baik. Apakah mereka berpura-pura atau benar-benar tulus? Omi, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Senior Asang, Anda sudah mengenalnya. Dia bukan hanya menteri pembantu saya, tetapi juga ayah baptis ibu saya. Kesempurnaan besar bawaan ini, dia adalah pelayan pribadi saya. Namanya Gao Yi, Anda juga sudah mengenalnya. Empat ini, mereka adalah Liu Qilin, Zhang Rod, Zhang Guijin, dan Yang Tian. Mereka semua adalah talenta kekaisaran sama seperti Anda, termasuk Anda. Saya sudah memiliki 5 talenta imperial sebagai teman saya, terima kasih. Dan hari ini saya telah meminta mereka untuk datang dan berpesta dengan Anda, dan saya berharap bahwa di masa depan, kita akan memiliki lebih banyak saudara dan saudari. Dan saya berharap bahwa di masa depan, ketika saya sukses Anda semua akan menjadi pahlawan saya, dan saya ingin bersulang kalian semua. Terima kasih, 40 pangeran. Semua orang mengangkat gelas mereka. 7 orang di meja ini, termasuk Omi, semuanya adalah pasukan tambahan dari 40 pangeran, seorang lelaki tua yang telah melampaui bawaan, kesempurnaan bawaan, dan 5 sisanya. Omi adalah bawaan pertengahan, Liu Qilin adalah bawaan akhir, Zhang Bisa, Zhang Guijin juga bawaan pertengahan, dan Yang Tian adalah bawaan awal.
Omi tidak tahu level apa ini dianggap, merasa lemah, tetapi bagaimanapun juga, master bawaan tidak begitu mudah dicapai, tidak seperti mereka berlari kemana-mana, mungkin dianggap baik bagi 40 pangeran ini untuk memiliki begitu banyak. Meskipun Omi dan beberapa lainnya adalah bawaan, tidak banyak jumlahnya, bahkan ada lebih banyak ahli bawaan dari keluarga kelas Si apalagi menjadi mampu membandingkan jumlah ahli bawaan dengan keluarga Huo dan keluarga kelas fase lainnya. Tapi itu tidak bisa dibandingkan, mereka adalah keluarga, sang pangeran hanyalah seorang individu, dan identitas sang pangeran, bahkan jika dia tidak memiliki satupun bakat tambahan, dia bukanlah sesuatu yang dapat dikacaukan oleh kelas fase dan keluarga semacam itu. Pesta itu berlangsung sampai sekitar pukul 10 ketika akhirnya berakhir dan Omi dan orang-orang lain yang membantu pangeran yang ingin saling mengenal. Omi, apakah kamu punya tempat tinggal di kota Wangjing? Tanya pangeran Yang. Omi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Kalau begitu, kamu bisa tinggal di kediamanku sekarang malam ini, dan besok aku akan meminta seseorang untuk membuatkanmu halaman kecil. Terima kasih, Yang Mulia Yan Qiang. Kita semua bersaudara, jadi tidak perlu sopan. Seseorang, bawa Omi untuk beristirahat. Ya, Omi tinggal di kediaman 40 pangeran. Sertifikasi Omi untuk menjadi bakat kekaisaran juga telah menyebar ke keluarga atau kekuatan lain. Di kediaman 42 pangeran, seorang pria melaporkan, Yang Mulia, petir angin itu dia telah pergi ke 40 pangeran, dan petir angin sebenarnya adalah Omi. 666. 42 pangeran Yanlin mencibir, Feng Qingyun ini, benar-benar pelacur, dia tidak menginginkan tempat yang superior seperti pangeran ini, tetapi dia harus pergi ke tempat sampah 40 pangeran, sungguh pelacur, biarkan dia, apakah dia Feng Qingyun atau Omi, dia adalah anjing di mata pangeran ini. Keesokan harinya, Omi meninggalkan kota Wangjing dan membuat panggilan telepon ke Sumei Qian. Mereka berada di tempat bernama Lin Suifu di sekitar kota Wangjing. Omi segera bergegas menemui mereka. Mereka semua masih tidak tahu bahwa Omi telah bergabung 40 pangeran. Ini kurang lebih merupakan hal kecil yang baik. Setidaknya itu memungkinkan Omi untuk menyingkirkan pengejaran keluarga Huo. Dan di masa depan jika Pangeran Dino tahu tentang Xiao Meng, setidaknya di Dino di depan pangeran, itu tidak begitu berdaya. Tentu saja, bagi Omi, yang terpenting adalah kekuatannya sendiri. Semua yang dia lakukan sejauh ini hanyalah transisi sementara. Omi tidak ingin menjadi pelayan pembantu selama sisa hidupnya. Omi tiba di kediaman Lin Sui dan bergabung dengan Sumei Qian, Simran, dan Xiao Meng. Omi juga memberitahu mereka tentang 40 pangeran. Wow, bagus sekali, saudara Omi, akhirnya kamu menjadi master. Omi menyembur kata-kata, apa artinya menjadi seseorang dengan tuan, siapa tuanku? Kupikir kamu bilang kamu adalah pangeran 40. Lalu 40 pangeran adalah tuanmu ah. Xiao Meng memandang Omi dengan bingung. Omong kosong, aku hanya mendukungnya, aku bukan anteknya. Bagaimana aku bisa mengatakan bahwa aku adalah tuan? Aku tidak akan menjadi pelayan selama sisa hidupku. Aku, Omi, memiliki grand aspirasi. Sekarang ini hanya masalah kemanfaatan. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk itu. Xiao Meng tersenyum, kakak Omi, dukung dia. Bukankah itu hanya untuk menunjukkan bahwa dia adalah tuanmu? Ya ampun, jangan terlalu bangga. Semua orang di dunia seperti ini, tidak seperti kamu sendirian. Baiklah, jangan bicarakan ini. Bagaimanapun, sekarang keluarga Huo tidak berani mengejarku. Yan Qiang telah mengirim seseorang untuk memperingatkan keluarga Huo. Keluarga Huo harus mempertimbangkan bahkan pembunuhan. Meskipun Yan Qiang bukan pangeran yang kuat, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah putra keluarga kerajaan. Dia tidak mudah diprovokasi. Sampai saya belum melampaui bawaan, lebih baik saya jujur dan membantunya. Tidak ada gunanya berpikir tidak perlu. Kata Omi. Simran bertanya, Tezi Chen, tapi bagaimana dengan racun yang kamu dapatkan? Jika kamu tidak terurai selama sebulan, meridianmu akan rusak. Omi menghela nafas, aku sudah memberitahu 40 pangeran tadi malam, dan dia berkata bahwa dia akan mencoba menemukan beberapa ahli racun untukku, tetapi dia tidak dapat menjamin bahwa dia akan dapat membantuku dengan racun itu, karena dia tidak memiliki hubungan yang sangat dalam juga, dan ahli racun yang kuat itu mungkin tidak akan memberinya muka. Keluarga Huo benar-benar terkutuk. Apa gunanya membicarakan ini sekarang? Mari kita ambil satu langkah pada satu waktu. Setelah itu, Omi kembali ke kota Wangjing bersama mereka bertiga. Sekarang Omi adalah anggota 40 pangeran. Dia tentu saja tidak bisa pergi kemanapun dia mau, tidak sebebas sebelumnya. Ini, Omi agak tidak berdaya, Omi benar-benar tidak punya tempat untuk pergi. Jadi mari kita tinggal di kota Wangjing. Kota Wangjing sekuat awan. Jadi mungkin tidak ada tempat yang lebih baik untuk dikunjungi. Omi, ini akan menjadi rumahmu mulai sekarang. Terima kasih. Tidak perlu, itu yang harus saya lakukan, ini sangat dekat dengan rumah saya, hanya satu jalan jauhnya. Saya juga dapat memberitahu Anda tentang apapun di masa depan yang akan datang sekaligus. Kata Yan Qiang. Omi bertanya, jadi apa yang harus saya lakukan? Apakah Anda harus tinggal di sini setiap hari mulai sekarang? Pangeran ke-10 tersenyum, kamu tidak suka dikekang. Jangan khawatir, aku tidak akan menahanmu. Jika kamu ingin keluar, kamu bebas melakukannya kapan saja, aman saja. Baiklah, saya akan melakukan perjalanan ke istana sekarang. Ibu pemimpin saya mencari saya, silakan ah. Setelah mengatakan itu, Yan Qiang buru-buru pergi. Omi dan 3 wanita cantik merapikan rumah baru bersama-sama. Itu adalah halaman kecil. Dengan kualifikasi Omi, dia hanya bisa tinggal di halaman semacam ini. Halaman ini dianggap lebih baik. Itu diperoleh melalui koneksi Pangeran Yang. Jika tidak dia hanya bisa tinggal di bungalow seperti itu. Omi, 2 minggu lagi malam tahun baru. Tiba-tiba Simran berkata, dia ingat orang tuanya dan dalam suasana hati yang tertekan. Ah, ini malam tahun baru begitu cepat. Apakah kita merayakan tahun baru di sini?
Atau kembali ke kota Linjiang? Tanya Simran. Omi berkata, kamu yang memutuskan. Ayah Xiang Yun yakin dia sendirian, kita harus kembali. Omi mengangguk, jarang Simran masih ingat ayah Liona, memang Liu Chenming telah kehilangan putrinya dan sudah sendirian. Tidak ada alasan mengapa Omi tidak bisa kembali dan menghabiskan tahun baru bersamanya. Adapun Su Meiqian, dia bisa kembali ke keluarganya sekarang. Keluarga Huo tidak berani mengejar Omi, dan tentu saja tidak akan menggunakan keluarga Su untuk mengancam Omi agar tunduk. Xiao Meng, di sisi lain, pasti mengikuti Omi. Dia berada di keluarga Han Wang dan sudah menjadi milik orang mati. Pada saat ini, di istana kekaisaran Yan Huang Empire, Yan Yu, aku dengar kamu telah menemukan bakat kekaisaran lain untuk membantumu. Seorang wanita berpakaian mewah bertanya, wanita ini adalah ibu kandung dari 40 pangeran, dan saat ini, dia dengan malas bersandar di sofa dengan LCD TV di depannya, dan dia sedang menonton drama. Meskipun agak aneh bagi seorang selir untuk menonton TV di istana klasik ini, itu adalah kebenarannya. Kota Wangjing adalah kombinasi klasik dan modern, tapi tentu saja, tidak semua orang menyukai semua teknologi itu. Kembali ke permaisuri, ya, namanya Omi. Apakah orang ini dapat diandalkan? Matriark, saya pikir itu harus dapat diandalkan. Saya percaya pada mata saya sendiri. Setidaknya saya percaya dia tidak akan berbalik melawan saya. Omi ini apa yang bisa kamu lakukan untuk membuatmu merekrutnya? Kembali ke matriark, dia adalah bakat kekaisaran. Dan dia juga penyembuh termuda, 2 tahun lebih muda dari putraku. Tetapi dia sudah menjadi penyembuh kelas 10. Memang benar dia berbakat, tapi kenapa bakat ini direkrut olehmu? Masuk akal untuk mengatakan bahwa orang seperti ini yang sangat berbakat dalam seni bela diri dan penyembuhan tidak mungkin mendapatkan giliranmu pangeran lainnya. Sudah merekrut mungkinkah ini penipuan Matriark yakinlah alasan saya merekrut dia karena orang tidak tahu bahwa Windy adalah orang yang sama dengan Omi sampai setelah saya merekrutnya, lalu dia mengatakan bahwa identitas aslinya adalah Omi. Jika tidak, itu tidak akan terjadi. Telah menjadi giliranku. Kamu beruntung. Baiklah, obrolan hampir selesai, kamu harus berperilaku baik di pertemuan tahunan klan kerajaan tahun ini. Ibu putri, jangan khawatir, saya pasti akan tampil baik, saya pasti akan dapat mencapai sesuatu di konferensi akhir tahun-tahun ini, saya yakin orang-orang saya tidak akan mengecewakan saya. Ya, ingat belajarlah menggunakan orang-orangmu, mereka hanya akan membantumu di masa depan. Saya akan mengingat ajaran ibu saya. Juga, 18 tahun yang lalu, Putri Jing kehilangan putrinya, sekarang kamu dapat mencari hasil apapun. 667. Ibu Permaisuri, putraku belum membuat kemajuan. Kamu harus mengingat masalah ini. Jika kamu dapat membantu Selir Jing menemukan putri yang hilang itu, maka Selir Jing pasti akan berterima kasih kepadamu. Ini akan menjadi manfaat besar bagi kamu dan aku. Kamu harus penuh perhatian. Ibu selir ini sangat sulit ditemukan. 18 tahun yang lalu, Selir Jing melahirkan di luar, hanya karena dia takut dianiaya oleh Selir Rong. Bahkan dia sendiri tidak tahu karakteristik apa yang dimiliki anak itu. Bagaimana dia bisa menemukannya? Di lautan manusia yang luas. Aduh, jika begitu mudah ditemukan, bagaimana giliranmu? Aku akan melakukan yang terbaik, nak. Di rumah Om, Senior Tang, Yang Mulia 40 Pangeran memiliki undangan untuk Anda datang. Seorang pelayan masuk. Bagus, aku akan mengucapkan selamat tinggal pada Pangeran. Aku akan kembali ke kota Linjiang untuk tahun baru. Omi tiba di rumah 40 pangeran. Omi, kamu di sini, cepat masuk. Yan Qiang melihat Omi sibuk menyapa. Salam untuk Yang Mulia Pangeran ke-40. Jangan sopan, cepat duduk, ada beberapa hal yang ingin kukatakan padamu. Omi berkata, Yang Mulia tolong bicara. Tepat pada saat ini, teriakan keras datang dari luar, Pangeran Yan Chong telah tiba. Yan Chong mendengar kejutan dan berkata, apa yang dilakukan Yan Chong di sini di tempatku? Omi bertanya, Yang Mulia ada apa dengan Yan Chong ini? Halo, kecilkan suaramu. Yan Chong panik dan berkata, Omi, Yan Chong adalah pangeran ke-18, kamu tidak boleh kasar, atau kemalangan akan keluar dari mulutmu. Yan Chong agak berhati-hati. Omi tidak perlu mengatakan apa-apa untuk mengetahui bahwa Yan Chong ini pasti pangeran yang jauh lebih kuat daripada Yan Qiang. Lihat saja reaksi Yan Qiang. Dalam beberapa detik, seorang pria berusia sekitar 35 atau 36 tahun berjalan masuk, dengan sekelompok penjaga di belakangnya, masing-masing dari mereka adalah bawaan sejak lahir. Yan Qiang panik dan mengingatkan Omi untuk memberi hormat. Yan Qiang telah bertemu dengan saudara kekaisaran ke-18. Omi juga memberi hormat, perumput memberi hormat kepada Yang Mulia Pangeran ke-18. Omi tidak berdaya, dia hanya bisa menjadi makhluk rumput. Hahaha, kamu Omi. Pangeran ke-18 memandang Omi dan bertanya, manusia jerami itu persis Omi. Omi, petir angin itu kamu juga. Persis. Tidak buruk, penyembuh jenius termuda itu adalah kamu. Dan bahwa Omi yang mengacaukan keluarga Huo juga kamu. Kamu benar-benar mampu, ku dengar, kamu telah dianugerahi gelar Imperial Talent. Kembali ke Yang Mulia, ya. Pangeran ke-18 langsung ke intinya dan berkata, Omi, aku cukup tertarik padamu. Bagaimana kalau kamu datang ke tempatku dan bekerja untukku? Omi terkejut. Ternyata Pangeran ke-18 datang khusus untuk menggali Omi. Dia tidak tertarik ketika Omi hanya angin sepoi-sepoi, tetapi sekarang dia tahu bahwa keduanya adalah orang yang sama. Itu membuatnya tertarik. Pada saat ini, 40 Pangeran Yan Qiang terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa saudara kekaisaran ke-18 akan secara terbuka datang untuk mencuri bakat tambahannya. Yan Qiang beruntung mendapatkan bakat Omi ini. Bagaimana dia bisa membiarkan Pangeran ke-18 merebutnya seperti ini? Dia sibuk berkata, Pangeran ke-18, Omi ini sekarang adalah menteri pembantu saya. Saya berharap Pangeran ke-18 akan memenuhi keinginannya. Saudara kekaisaran.
Pangeran ke-18 menatap Yan Qiang dengan mendengus. Berapa umurmu? Apa yang aku inginkan? Kamu juga berani mencuri dariku? Omi antek ini akan kupastikan. Saudara Kekaisaran ke-18, Anda sudah memiliki sejumlah menteri tambahan, dan saya berharap Saudara Kekaisaran ke-18 akan memenuhinya. Pangeran ke-18 menamparkan wajah Yan Qiang, dan Yan Qiang tiba-tiba terlempar, dengan darah mengalir dari sudut mulutnya. Omi tercengang, Pangeran ke-18 ini begitu sombong. Namun, Omi tidak menyukai Pangeran ke-18 ini, dia baru saja mengatakan bahwa Omi adalah antek yang akan dia perbaiki. Nima Omi akhirnya menjadi antek di matanya. Yan Qiang menatap Pangeran ke-18 dengan mata penuh amarah, berani marah, tidak menyangka bahwa dia telah merekrut seorang jenius yang lebih luar biasa dan juga akan diganggu oleh pangeran lain sebagai hasilnya. Namun, di mana jadi apa, yang bisa dia lakukan apa-apa tentang hal itu? Omi, jangan bersiap-siap dulu, kembalilah ke rumah bersamaku, kata Pangeran ke-18. Omi berkata, kembali ke Pangeran ke-18, di mana kamu berbicara tentang kembali ke rumah? Omong kosong, tentu saja ini tempat tinggalku. Tempat tinggalku bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan tempat tinggal lusuh ini. Ayo pergi. Omi tidak menyukai nada tinggi dan perkasa dari Pangeran ke-18 ini dan tersenyum. Ke-18 yang mulia, saya sudah menjadi menteri tambahan untuk yang mulia 40, jadi saya tidak bisa pergi dengan Anda. Yan Qiang bersyukur ketika mendengar kata-kata Omi. Dia tidak menyangka Omi akan berani menolak di bawah otoritas perkasa Pangeran ke-18. Apa yang kamu katakan? Katakan itu lagi. Pangeran ke-18 sangat marah. Hati Omi benar-benar 10.000 kuda rumput berlari melalui tempat yang benar dan salah. Omi bercampur menjadi tempat yang salah dan salah. Saya khawatir tidak akan ada kedamaian di masa depan. Jika ini tidak mendengarkan Pangeran ke-18 dan pergi ke rumahnya untuk menjadi anteknya, aku khawatir dia akan tersinggung lagi. Pangeran Dino sebelumnya Omi bahkan tidak mampu menyinggung, jadi dia harus mencari pelindung dengan cepat. Tapi sekarang bagus bahwa seorang Pangeran ke-18 berlari keluar. Apa yang bisa Omi katakan selain ketidakberdayaan? Tempat kebenaran ini benar-benar bukan untuk dia tinggali. Namun, Omi punya prinsip, dan Omi hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Maaf, Yang Mulia ke-18, tapi aku tidak bisa pergi bersamamu. Kuharap Yang Mulia ke-18 tidak memaksaku. Yoho, Omi, kamu benar-benar menolak pangeran ini. Pangeran ke-18 mencibir, sama sekali tidak terduga Omi sebenarnya berani menolaknya. Pada saat ini, Yan Qiang sedang sibuk berkata, Pangeran ke-18 permaisuri ibuku sudah tahu bahwa Omi adalah bakat tambahanku. Jika kamu mendesak permaisuri ibuku pasti akan melapor ke ayahku. Persetan denganmu. Pangeran ke-18 menendang Yan Chong lagi. Pangeran ke-18 Yan Chong, dia adalah bawaan yang terlambat, jadi Yan Chong sama sekali bukan lawan. Bahkan jika dia lawan, dia tidak bisa menyentuhnya, karena tempat ini, itu bukan lagi tempat di mana kamu bisa melakukannya jika kamu kuat, tetapi siapapun yang kuat adalah bosnya. Permaisuri ibumu. Ya ampun, permaisuri ibumu adalah gadis istana yang rendah, kamu benar-benar membawanya keluar untuk menakutiku, konyol. Seorang lelaki tua keluar dan berkata, Yang Mulia ke-18 meskipun selir Rei dilahirkan sebagai pelayan istana, tetapi dia sekarang setidaknya seorang selir. Anda, yang adalah seorang pelayan, sebenarnya menghina seorang selir, tidakkah Anda tidak peduli? Untuk Yang Mulia di mata Anda. Jika Yang Mulia ke-18 bersikeras untuk tetap membuat omong kosong, jangan salahkan orang tua itu karena bersikap kasar. Saya harap Yang Mulia ke-18 akan menghargai dirinya sendiri. Pangeran ke-18 sangat marah, tetapi dia harus berpikir dua kali tentang apa yang dikatakan orang tua ini. Dan orang tua ini adalah orang kuat yang melampaui bawaan. Dia tidak akan berani menendangnya dengan sombong atau semacamnya. Di luar bawaan adalah bukan lelucon. Dan jika orang benar-benar bersedia mempertaruhkan segalanya, maka dia akan berada dalam masalah. Mengancamku, apakah aku begitu mudah diancam? Omi, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, maukah kamu kembali ke rumah bersamaku? Pangeran ke-18 menanyai Omi. Omi berkata, Yang Mulia ke-18, saya sudah menjadi anggota Yang Mulia ke-40, tolong pekerjakan orang berbudi luhur lainnya. Omi, kau akan menyesalinya, kita lihat saja nanti. Pangeran ke-18 mengangkat lengan bajunya dan berjalan pergi. Omi benar-benar marah, apa-apaan ini, sekelompok pangeran bodoh merasa benar sendiri. 668. Pangeran ke-18 menghela nafas dan pergi. Pangeran ke-40, Yan Chon, tergerak dan berkata kepada Omi, terima kasih, Saudara Tang, kamu benar-benar menolak Yan Chon untukku. Omi mampu secara terbuka menolak ajakan Pangeran ke-18, yang menggerakkan Yan Chong. Yang Mulia, tidak perlu sopan. Omi tersenyum, sebenarnya Omi tidak terlalu mulia. Pangeran ke-18 mengatakan bahwa Omi adalah seorang budak, itulah alasan sebenarnya mengapa Omi menolak, sama sekali tidak setia. Orang tua yang melampaui bawaan asang itu berkata, Omi, aku benar tentangmu, kamu benar-benar setia kepada Yang Mulia 40. Hahaha, Omi tertawa terbahak-bahak dan berkata dalam hatinya, kesetiaan. Kamu benar-benar berpikir aku bersedia menjadi pelayan seumur hidupku? Membantunya di masa depan? Tidak mungkin. Omi ingat bahwa Yan Qiang telah memanggilnya, sesuatu untuk diberitahukan kepadanya, dan baru saja diinterupsi oleh kedatangan Pangeran ke-18. Baru saat itulah Omi bertanya, Yang Mulia 40, apa yang membuat saya dipanggil? Omi, seperti ini hampir tahun baru, setiap tahun sebelum tahun baru, ayah akan mengadakan pesta kerajaan. Di pesta kerajaan, ayah akan memeriksa kemajuan masing-masing pangeran dan kemampuan masing-masing pangeran. Salah satu kemampuan ini termasuk kemampuan untuk menggunakan orang, untuk melihat bakat pangeran mana yang mendukung lebih luar biasa. Oh,
Omi, ketika pesta kerajaan selesai, kamu harus ikut denganku ke istana. Dan kemudian, ketika kamu memeriksa kemampuan pangeran untuk menggunakan orang, kamu bisa berjuang untuk lebih banyak kemuliaan untuk kuah. Oke, tapi aku hanya Midinate, kata Omi. Tidak masalah, ada orang di setiap alam. Aku hanya ingin kamu memastikan bahwa kamu dapat sedikit menonjol di antara bakat tambahan bawaan pangeran lainnya. Tidak diperlukan bagaimana kamu melakukannya, hanya menonjolkan diri. Sedikit untuk mengesankan ayahku. Yan Qiang berkata bahwa dia tidak meminta banyak. Omi tersenyum, Yang Mulia, saya khawatir saya tidak bisa melakukannya jika Anda meminta saya untuk sedikit menonjol. Ah, itu, ya, tidak apa-apa. Yan Qiang menghela nafas. Omi berkata, tidak, maksud saya tidak bisa melakukannya jika saya sedikit menonjol, karena, jika saya melakukannya dengan santai, itu yang paling luar biasa. Yan Qiang tidak menanggapi sejenak. Ah, sang itu mendengus, Omi, jangan mengolok-olok Yang Mulia. Senior, aku mengatakan yang sebenarnya, baiklah, tidak ada gunanya berbicara terlalu banyak, aku akan kembali dan bersiap dengan baik. Ngomong-ngomong, kapan pesta kerajaan diadakan? Sejujurnya, aku juga harus buru-buru. Kembali ke kota Linjiang untuk tahun baru. Ah Sang berkata, Omi, kamu sekarang adalah pembantu menteri dari Yang Mulia 40, kamu tidak bisa pergi kemanapun kamu mau. Yan Qiang sibuk berkata, tidak apa-apa, setelah pesta kerajaan selesai, kamu bisa kembali untuk tahun baru. Omi berkata dalam hatinya, ini hanya seperti manusia, jika dia berani membatasi kebebasan pribadi Omi tidak akan repot-repot menjadi menteri pembantunya. Omi, kembali dulu, pesta kerajaan akan diadakan dalam 5 hari. Oke. Omi kembali ke rumahnya, halaman kecil. Kembali ke rumahnya, Sumei Qian mengajar seni bela diri Xiao Meng, dan Simran sedang melatih keterampilan suara batinnya. Omi, kamu sudah kembali, sudah waktunya kita berangkat ke kota Linjiang ah. Simran melihat Omi masuk dan sibuk bertanya. Omi berkata, sayangnya tidak. Ini sangat dini. Dalam 5 hari, keluarga kerajaan Kekaisaran Yan Huang akan mengadakan pesta kerajaan, dan sebagai menteri tambahan dari 40 pangeran, saya harus hadir. Mengapa kamu harus hadir? Tanya Xiao Meng. Omi berkata, mungkin karena, tanpa kehadiranku, pesta kerajaan tidak dapat diadakan. Ayo, Bau, bagaimana bisa? Xiao Meng terdiam. Simran berkata, kalau begitu, mari kita tunggu sampai pesta kerajaan selesai dan kemudian kembali ke kota Linjiang. Seharusnya tepat waktu, aku hanya tidak tahu apakah 40 pangeran akan memberimu liburan ah. Liburan, seolah-olah kebebasan pribadiku diberikan olehnya. Kata Omi. Sumei Qian berkata, Omi, Xiao Meng benar-benar penyihir seni bela diri. Bagaimana? Saya baru saja mengajari Xiao Meng untuk berlatih seni bela diri. Xiao Meng tidak tahu seni bela diri sama sekali sebelumnya, hanya kurang dari 1 jam. Seni bela diri Xiao Meng, setidaknya mencapai tahap tengah gerbang luar. Pemahaman ini adalah terlalu kuat. Kata Sumei Qian. Omi tertawa, itu tidak terduga, energi mentalnya meledak hingga cacat. Jadi bakatnya tidak kuat, dia pasti akan menjadi ahli yang hebat di masa depan. Hehehe. Xiao Meng merasa malu dan langsung tertawa. Baiklah, dalam 5 hari ke depan, aku akan mengajari Xiao Meng secara pribadi, juga kalian berdua. Kata Omi. Jadi kamu sendiri tidak berlatih seni bela diri. Kamu hanya di tahap bawaan tengah, kamu juga harus dipromosikan lagi ah. Meskipun kita sekarang berada di bawah perlindungan 40 pangeran, itu tidak berarti bahwa krisis jauh. Selain itu, pangeran 40 itu bukan pangeran yang kuat, dia sendiri menganggap bahwa dia akan diganggu oleh pangeran lainnya. Omi tertawa, Suaner, kamu benar, dia baru saja dipukuli oleh pangeran ke-18 di rumah pangeran 40. Aduh, kalau begitu kamu harus bekerja lebih keras lagi untuk meningkatkan kekuatanmu. Kalau dia tidak bisa menahan kita suatu hari nanti, kita akan memiliki kekuatan untuk membela diri. Omi menghela nafas, Suaner, kamu tidak tahu betapa sulitnya untuk meningkatkan setiap alam dari alam bawaan. Jika tidak ada kesempatan khusus, 5 tahun untuk dapat meningkatkan satu alam ini dianggap super jenius, 10 tahun untuk bisa membesarkan satu ranah, ini dianggap jenius. 20 tahun untuk bisa membesarkan ranah, ini milik seorang seniman bela diri yang sangat menjanjikan. Juga sama, tentu saja, ini berarti tidak ada kesempatan khusus. Omi mendapat energi spiritual Xiao Meng dan tiba-tiba naik liar oleh 3 alam, ini termasuk peluang super, situasi ini tidak termasuk. Ah, tidak mungkin, membesarkan satu ranah dalam 5 tahun, dan itu masih milik jenius yang transenden. Simran agak keluh, bukankah ini berarti butuh setidaknya 5 hingga 10 tahun bagi Omi untuk menerobosnya? Ke tahap bawaan akhir. Tentu saja, bagaimana bisa begitu mudah untuk dilatih? Jika tidak master bawaan, mereka pasti sudah berlari kemana-mana. Tidakkah Anda memperhatikan bahwa banyak master bawaan sudah sangat tua? Tidak banyak yang muda dan tampan. Bawaan seperti saya di dunia ini. Xiao Meng berkata, Kakak Omi, kamu bau dunia lagi. Sumei Qian berkata, penipu, jika Anda tidak memiliki kekuatan roh Xiao Meng yang bangkit secara liar untuk Anda, sendirian untuk memahami, bagaimana Anda bisa mencapai bawaan tengah begitu cepat. Simran juga berkata, jika kamu tidak mengambil hati pohon besi, kamu tidak akan mencapainya begitu cepat. Baiklah, istri-istriku yang cantik, berhentilah memukuliku. Apakah aku mendapatkan hati pohon besi atau kekuatan spiritual Meng kecil? Ini adalah kesempatan istimewaku. Kalian bekerja keras juga, aku berharap untuk mencapai bawaan, aku tidak khawatir. Tentang Little Meng, aku khawatir kalian berdua melangkah ke bawaan. 669. Sumei Qian dan Li Xuan Er keduanya mengangguk. Dalam 5 hari berikutnya, Omi mulai mengajar Xiao Meng secara pribadi. Ada masalah lain, kompetisi artis racun muda tahun ini juga akan berakhir hari ini, dan spiritualis terpesona muda juga mulai bersaing.
Omi memikirkan Qi Xueyun, dan bertanya-tanya bagaimana kabarnya pergi ke kompetisi Master Seni Racun. Setelah mengajar Xiao Meng, Omi membiarkannya berlatih sendiri, lalu Omi menuju ke Persatuan Master Seni Racun. Kompetisi Master Seni Racun diadakan di Persatuan Master Seni Racun. Ketika Omi tiba di Persatuan Artis Racun, pemeriksa belum keluar untuk mengumumkan hasilnya, tetapi ada banyak orang yang menunggu di aula utama. Omi melihat patriark keluarga Qi Xueyun. Qi Senior, Omi, apa yang kamu lakukan di sini? Oh, aku datang untuk melihat bagaimana persaingannya dengan Xueyun. Omi berkata ketika orang-orang dari keluarga sekitarnya mendengar Omi muncul dan menoleh ke Omi, lalu datang untuk menyapa. 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Salah satu alasan mengapa Omi berwajah besar adalah karena Omi dianugerahi gelar bakat kekaisaran, dan yang lainnya adalah statusnya sebagai menteri pembantu dari 40 pangeran sekarang. Patriark keluarga Qi Xueyun tersenyum, Omi, jangan panggil aku senior, sekarang kamu adalah talenta kekaisaran dan menteri pembantu dari 40 pangeran, aku tidak mampu membelinya, panggil aku Qiming, atau yang lain. Aku bahkan tidak berani berbicara denganmu. Oh, kalau begitu, saudara Qiming, bagaimana kompetisi Xueyun? Ini adalah babak ketiga, Anda akan muncul di sini, saya yakin Xueyun pasti masuk 3 besar. Qiming Heheli tersenyum, ya, Xueyun sangat kompetitif, dia masuk 3 besar dalam satu gerakan. Wow, luar biasa, layak menjadi Master Racun kelas 7, Xueyun mencapai tingkat seperti itu tanpa Master, hanya mengandalkan seni racun yang dia pelajari di Akademi Seni Bela Diri, dia memang sangat berbakat. Hehehe. Qiming tertawa beberapa kali, lalu berkata, jika Xueyun bisa menjadi yang pertama, keluarga Qi kita akhirnya akan memiliki hari untuk bersinar. Bagaimana? Ulanglah Xueyun, dia sangat kuat dalam bakat Master Racunnya dan sangat cantik, tidak ada kekhawatiran sama sekali. Dia mungkin bisa naik ke keluarga yang kuat sebagai hasilnya. Dia bisa menikah dengan keluarga yang kuat, tentu saja. Keluarga kuat yang saya maksud adalah di atas tingkat umum lah. Hehehe. Qiming terkekeh. Omi membencinya untuk sementara waktu. Melihat ekspresi sombong Qiming, dia pasti merayakan dalam hatinya bahwa dia telah mundur dari pernikahannya dengan Omi. Keluarga yang lebih kuat itu sempurna bahwa keluarga Omi telah mundur dari pernikahan di tempat pertama. Pada saat ini, seorang pria keluar dan berteriak, semuanya, kompetisi racun muda, peringkat spesifik dari 3 besar sudah keluar. Cepat katakan. Qiming berteriak dengan cemas. Pemenang tempat pertama kompetisi artis racun muda tahun ini adalah Qi Xueyun. Pemenang tempat kedua adalah Zhang Ruofeng. Dan pemenang tempat ketiga adalah Bai Zihua. Hahaha. Qiming mulai tertawa ketika dia mendengar tempat pertama Qi Xueyun. Tempat kedua dan ketiga di belakangnya dia telah bermain sepenuhnya tanpa mendengarkan. Semua orang melihat Qiming yang tertawa, ada kecemburuan, kutukan, segala macam penampilan. Omi berkata dalam hati, Qi Xueyun ini, benar-benar tidak terduga, benar-benar memenangkan tempat pertama, bakat ini, belum. Ayo pasti artis racun yang sangat kuat ah. Saya belum punya teman ahli racun, sepertinya saya perlu berjalan-jalan dengannya lebih banyak di masa depan. Membuat teman ahli racun akan bermanfaat di masa depan. Saya mungkin perlu untuk menemukan master racun suatu hari nanti ketika saya diracuni. Omi telah memutuskan bahwa dia ingin berteman dengan Qi Xueyun. Omi sekarang telah merasakan pentingnya hubungan pribadi, membuat lebih banyak teman akan bermanfaat. Tepat pada saat ini, sebuah suara datang dari pintu depan. Pangeran kecil Nan ada di sini. Ah, mengapa pangeran kecil Pangeran Nan ada di sini? Mungkinkah dia juga ingin merekrut beberapa jenius tanpa latar belakang keluarga? Kurasa tidak, tapi dia adalah pangeran muda dari keluarga kerajaan, putra dari keluarga Raja Zenan. Omi menatap ke arah pintu masuk aula utama, dan benar saja, seorang pria yang sangat bermartabat masuk. Pria itu bertanya, apakah hasilnya sudah keluar? Seseorang dari Poisoners Guild melaporkan, kembali ke Pangeran Xiaonan, sudah keluar, tempat pertama adalah Qi Xueyun, tempat kedua. Baiklah, tempat kedua tidak menarik bagi pangeran ini. Saya hanya perlu tahu bahwa Qi Xueyun memenangkan tempat pertama. Ayo pergi, mari kita cari Qi Xueyun dan lihat apakah dia benar-benar cantik yang menakjubkan seperti yang dikatakan rumor. Pangeran kecil itu segera pergi ke belakang aula utama. Dia diikuti oleh si dekiknya. Si dekik itu tidak kuat bawaan awal, lagi pula dia hanya seorang pangeran, bukan pangeran. Dia tidak memiliki faksi yang begitu besar. Bawaan yang terlalu kuat juga tidak bisa menjadi sahabat karibnya. Alis Omi berkerut, jelas bahwa pangeran macam apa ini. Dia telah mendengar bahwa Qi Xueyun sangat cantik sebelum datang ke sini. Pada saat ini, mata patriark keluarga Qi Qiming berbinar. Bukankah ini kesempatan yang dia butuhkan? Qiming sangat gembira. Alangkah baiknya jika seorang pangeran menyukai Qi Xueyun. Untuk dapat naik ke keluarga kerajaan, ini di luar harapan aslinya ah. Qiming segera berlari, hatinya juga berdebar gembira. Tidak layak menjadi pangeran. Para pengikut semua adalah bawaan awal, tetapi keluarga Qi saya, hanya ada 2 bawaan. Kecuali saya secara tak terduga, bawaan lainnya juga awal. Itu hanya cukup untuk menjadi pengikut bagi orang lain. Terlalu kuat jika keluarga Qi saya benar-benar dapat memanjat cabang tinggi ini, maka saya benar-benar tidak akan takut. Pangeran kecil, Qiming berteriak, siapa kamu? Pangeran Xiaonan memandang Qiming dan bertanya, Pangeran Xiaonan juga merupakan keturunan pertengahan, jadi dia mengerutkan kening saat seorang lelaki tua yang juga setengah bawaan berlari. Kembali ke Pangeran kecil Nan, saya kepala keluarga Qi Xueyun, saya dipanggil Qiming. Qi Xueyun dari keluargamu? Ya, aku pemimpin klannya. Hahaha, kebetulan sekali aku sedang dalam perjalanan untuk menemukan Snow Yun sekarang. Pangeran Nan, maka aku akan pergi bersamamu untuk menemukannya. Bagus. Qiming pergi ke belakang aula utama bersama Pangeran Nan dan yang lainnya untuk menemukan seseorang di arena tempat Qi Xueyun bertanding. Omi juga mengikuti mereka.
Omi merasa bahwa pangeran kecil Nan ini tidak tampak seperti orang baik. Jika dia benar-benar bukan orang baik, Omi harus membuat keputusan untuk kebahagiaan temannya. Bagaimanapun juga, Ki Sueyun pernah hampir menjadi tunangannya juga. Meskipun itu tidak lagi dimaksudkan, dia ingin dia mendapatkan kebahagiaan. Dia tidak bisa membiarkan orang-orang yang berantakan merusak kebahagiaannya. Omi mengikuti ke arena kompetisi penguasaan racun. Ki Sueyun kebetulan sedang berjalan di luar sana, siap untuk bertemu dengan pemimpin klan. Dan Ki Sueyun sangat senang bahwa dia telah memenangkan tempat pertama. Saya yakin pemimpin klannya akan sangat gembira, dan semua orang di keluarga akan senang. Sangat gembira ketika berita itu kembali ke keluarga, juga, saat memikirkannya. 670. Saat itu, Ki Sueyun melihat pemimpin klan datang dengan beberapa orang. Sueyun, kepala keluarga. Hahaha, Sueyun, kamu benar-benar harta keluarga Kiku, kamu bahkan memenangkan tempat pertama. Bagus. Kata Kiming bersemangat. Kepala klan, kamu tahu semua tentang itu. Ki Sueyun tersenyum sedikit, jarang dia tersenyum seperti ini. Setidaknya Omi belum pernah melihat senyumnya sebelumnya, tapi hari ini dia tersenyum. Pangeran Xiaonan, yang mengikuti, sekarang menatap lurus ke arah Ki Sueyun tanpa bergerak. Seolah-olah melihat peri turun dari dunia, dia telah mendengar desas-desus, secara khusus datang untuk melihat apakah itu cantik, tetapi hasilnya, jauh di luar dugaannya, tidak hanya cantik tetapi juga cantik. Hanya peri. Jadi, saat dia melihat Ki Sueyun, Pangeran Xiaonan tampak gila. Pada saat ini, Pangeran Xiaonan berkata dalam hati, kecantikan peracun jenius ini, pangeran ini akan memperbaikinya. Ketika Kiming melihat mata pangeran kecil Nan, benar-benar gila, dia diam-diam bahagia di dalam. Baru saat itulah Ki Sueyun menatap pria yang menatapnya dengan penuh nafsu. Dalam hatinya 10.000 tidak suka orang bernafsu seperti ini. Ki Sueyun membencinya begitu dia melihatnya. Belum lagi orang cabul semacam ini yang melihat ngiler. Patriark, siapa dia? Tanya Ki Sueyun. Oh Snow Yun, panggil Pangeran Nam Junior. Pangeran kecil Nan. Ya, dia adalah keturunan keluarga kerajaan dari rumah Raja Zenan. Raja Zenan adalah ahli bawaan super yang disegel oleh mendiang kaisar sebagai Raja Zenan. Mendengar Kiming mengatakan itu benar. Raja Zenan, orang terkuat di keluargaku, disegel oleh mendiang kaisar. Bahkan jika itu penguasa saat ini, leluhur keluargaku masih orang yang sangat penting. Oh, Ki Sueyun hanya berkata, tidak bersemangat tentang apapun, meskipun dia juga tahu bahwa itu memang akan menjadi berkah bagi keluarga Ki jika mereka bisa mendekati pohon ini. Namun, sangat sulit bagi Ki Sueyun untuk memilikinya. Perasaan yang baik untuk seseorang yang begitu bernafsu. Sueyun, kamu sangat cantik, hehehe. Kata Pangeran Xiaonan sambil tertawa. Ki Sueyun berkata dengan acuh tak acuh, terima kasih. Pangeran Xiaonan sedikit kesal saat melihat nada acuh tak acuh dari Ki Sueyun. Ki Sueyun, aku datang untuk mencarimu hari ini dengan sengaja. Apa yang kamu inginkan? Tanya Ki Sueyun. Ki Sueyun, setelah bertemu denganmu di kehidupan nyata, aku pikir kamu cantik. Jadi, apakah aku ingin menjadi pacar kecil Raja Selatanku yang tidak bertanda? Tentu saja, di masa depan itu akan ditingkatkan, mungkin menjadi pacar terdaftar. Atau bahkan menjadi pacar sungguhan. Tapi tentu saja, bukan tidak mungkin untuk mengupgrade ketunangan, tergantung bagaimana kamu memahaminya. Wajah Ki Sueyun jatuh. Tidak jauh dari situ, Omi juga agak kepanasan. Firasat Omi benar, pangeran cilik ini benar-benar tidak baik, tidak mengingat pacarnya bahkan berani mengatakannya. Dan juga tanpa malu-malu mengatakan bahwa dia akan bisa mengupgrade ke pacar yang diingat dan pacar sejati. Untuk apa dia mengambil Ki Sueyun? Ini. Kiming juga sedikit tertekan saat ini. Dia berpikir bahwa pangeran kecil Nan, dengan tatapan obsesif di matanya, pasti akan mengatakan, menjadi pacarnya atau tunangannya atau sesuatu, tetapi sebagai hasilnya, ternyata keluar untuk menjadi pacar yang tidak terakreditasi. Faktanya, pangeran kecil Nan, sebagai putra sulung dari keluarga kerajaan, dan juga level bawaan. Putra pertama, bagaimana dia bisa menjadi orang yang memutuskan pernikahannya? Bahkan jika Ki Sueyun cantik, tetapi keluarganya sangat lemah, itu hanya bisa digunakan untuk bersenang-senang, sebagai anonim atau pacar terdaftar atau sesuatu, tunangan ini bahkan tidak terpikirkan. Keluarganya, Pangeran Xiaonan, telah menemukan seorang putri untuknya, identitas Ki Sueyun. Bagaimana bisa dibandingkan dengan seorang putri? Itu hanya seperti orang biasa, bagaimana keluarganya bersedia? Sueyun, janji, aku, Sun Jingnan, dianugerahi gelar bakat kekaisaran pada usia 22, dan tahun ini, pada usia 32, aku mencapai pertengahan bawaan hanya dalam 10 tahun, dan tidak berbohong padamu, saya cenderung mencapai bawaan akhir sebelum saya berusia 40 tahun. Pikirkan sendiri, saya orang yang sangat berbakat, apakah Anda pantas mendapatkannya? Tapi Ki Sueyun langsung berkata, maaf aku tidak tertarik padamu. Ki Sueyun melihat tampilan sombong Pangeran Xiaonan, sangat menghina. Meskipun dia tidak bisa mencapai ranah seni bela diri yang kuat, tetapi Ki Sueyun tahu bahwa orang-orang Omi berusia 19 tahun ini, dan mencapai bawaan tengah, orang-orang Omi tidak. Bahkan tidak mengatakan apa-apa, 32 tahun yang mencapai bawaan tengah, tetapi juga bertindak seperti dia pikir dia jenius dengan bangga dibawa keluar untuk pamer, benar-benar menjijikkan. Apa aku bakat kekaisaran yang tidak layak untuk keluarga kelas prajurit seperti milikmu? Apakah kamu benar-benar lucu? Atau tidakkah kamu mendengar apa yang baru saja aku katakan? Saya mencapai Inate pada usia 22, dan hanya butuh 10 tahun untuk mencapai Mid Inate. Apakah saya perlu memberitahu Anda lebih banyak tentang bakat ini? Jika Anda tidak percaya, tanyakan kepada patriark Anda berapa usianya tahun ini.
Pangeran Xiaonan menoleh dan berkata kepada Qiming, berapa umurmu ketika kamu mencapai bawaan? Kamu butuh beberapa tahun untuk mencapai tahap tengah, dan berapa umurmu tahun ini? Qiming berkata dengan jujur, kembali ke Pangeran Xiaonan, saya mencapai bawaan pada usia 45, bawaan pertengahan pada usia 75, dan saya sudah berusia 90-an tahun ini. Qi Suiyun, apakah kamu mendengarku? Lihat patriarkmu, dan kemudian lihat pangeran ini. Bisakah kamu masih mengatakan bahwa kamu tidak tertarik padaku sekarang? Ketika kamu mencapai usia ibu pemimpinmu, katakan padaku sendiri apa peringkatku. Qi Suiyun, pangeran ini dapat memperoleh gelar bakat kekaisaran. Ini sama sekali bukan lelucon. Ini adalah sesuatu yang membutuhkan bakat yang kuat untuk didukung. Jika tidak, sebutkan seseorang yang lebih berbakat dari pangeran ini. Pangeran Xiaonan mengharapkan Qi Suiyun untuk tidak mengatakan apa-apa, karena Qi Suiyun adalah keluarga kelas tentara, pemimpin klan terkuat hanya pertengahan bawaan. Tidak mungkin putranya dapat memperoleh gelar bakat kekaisaran selama beberapa generasi. Sungguh jenius. Bisa dia tahu. Namun, Qi Suiyun segera berkata, baiklah, kamu sebaiknya tidak tersipu ketika aku mengatakannya. Sebaiknya kau memberitahuku. Aku punya teman. Dia baru berusia 19 tahun. Dia sudah mencapai pertengahan bawaan dan juga telah menerima gelar bakat kekaisaran. Apakah itu cukup? Pangeran Nam Junior mendengus ketika kamu mengatakan kamu punya teman. Apakah kamu benar-benar punya teman? Beraninya kamu memberiku namamu. Jika itu benar-benar bakat kekaisaran, aku tidak bisa mengatakan aku mengenalnya, tapi aku sudah paling tidak mendengar namanya. Qi Suiyun menggigit giginya dan berkata, temanku namanya Omi. Apa? Amin, hahaha, apa? Jangan bilang kau belum pernah mendengar tentang dia. Pangeran Xiaonan mendengus, hatinya sangat sedih, karena tentu saja dia tahu tentang Omi, dan bakatnya memang melonjak jadi dia secara alami tidak bisa dibandingkan dengan Omi. Apakah Anda mengatakan bahwa seorang teman adalah teman? Biarkan dia keluar dan mencoba kurangi penggunaan orang yang tidak Anda kenal untuk membusungkan pintu Anda sendiri. Pada saat ini, sebuah suara keluar, Qi Suiyun, yang berpura-pura menjadi perbandingan di depanmu, katakan padaku, aku akan menghajarnya. Qi Suiyun mendengar suara Omi segera setelah dia mendengarnya, dan merasa senang di dalam. Bersambung.